Apa yang menjadi problem bagi Gen Z hari ini? Banyak mereka yang hidup orang tuanya tidak lagi menggunakan hati dalam pendidikannya. Itu. Oke, hati. Yang kedua adalah pikiran, itu mewakili kaum maskulin. Pikiran penting. Kenapa? Karena tidak semua sesuatu diukur pakai rasa, harus ada diukur pakai pikiran. Untuk apa? Memasuki standarisasi. Bagaimana standarisasi? Dita memasuki kelas dunia, di mana dunia keukurannya harus nyata, ada timbangannya, ada meterannya, semuanya harus nyata. Kemudian harus dibuat dalam karya-karya ilmiah, jurnal-jurnal internasional. Itu, nah, orang tua kita dulu itu kenapa karya-karyanya tidak mendunia? Karena mereka tidak ditulis. Cerita-cerita tentang rakyat yang ada di Indonesia, kenapa tidak menjadi sesuatu? Karena tidak ditulis. Karena tidak ditulis hanya lahir dari pikiran dari hati ke hati, dari mulut ke mulut. Negara lain kenapa mengalami kemajuan kemudian seluruh karyanya harus dibayar? Karena dia pakai pikiran. Nah, tinggal persoalannya adalah Indonesia hari ini, Jawa Barat hari ini, kita harus memasuki dua fase. Kita harus menggabungkan dua-duanya. Saya katakan, orang Asia, orang Indonesia, kekuatannya bukan di membaca. Orang Barat, kekuatannya di membaca. Orang Indonesia, orang Jawa Barat, orang Jakarta, ini Jakarta sebagian, ada orang Banten, kekuatannya bukan di membaca kemampuan dirinya, di mendengar dan di melihat. Jadi ada orang yang hebat karena sering mendengarkan, maka teori pendidikan lama itu guru tuh bercerita. Teori pendidikan lama guru tuh bercerita, guru-guru ngaji itu ngajar di pesantren itu bercerita. Kita sejak kecil banyak mendapatkan cerita sehingga anak-anak yang kaya pikirannya itu lahir dari keluarga yang ibu bapaknya pandai bercerita yang masuk dalam pikiran kita. Nah, sebenarnya kekuatan orang kita itu di pendengaran, di banyak mendengar. Makanya kita ini perlu menjadi orang yang banyak mendengar. Yang kedua, melihat apa yang dilihat. Nah, kemudian setelah didengar dan dilihat, kemudian apa yang dirasakan. Sehingga otodidak yang lahir menjadi karya kreatif hari ini, itu lahir dari kebiasaan mendengar dan melihat. Dan itu keunggulannya. Sehingga di kita ini banyak ahli elektronik yang tidak sekolah. Dia hanya kebiasaan mendengar dan melihat apa yang dilihat dalam lingkungannya. Dia ahli otomotif, itu berdasarkan pendengaran dan penglihatannya. Dia menjadi ahli bangunan, pendengaran perlihatannya. Dia menjadi ahli mekanikal, pendengaran dan penglihatannya. Dia menjadi ahli bisnis, mengelola perusahaan di berbagai tempat, tidak sekolah SD, tidak tamat, banyak yang itu. Kemudian apa? Pendengaran dan penglihatannya melahirkan banyak pengalaman bagi hidupnya. Maka keberhasilan manusia itu bukan hanya sekedar berapa yang dia baca, IP-nya berapa, tapi seberapa besar dia melewati gelombang hidup yang panjang, yang dia hidupnya pasang surut, terlatih emosinya, maka lahirlah kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, kecerdasan spiritual atau intelektual quotient, emosional quotient, dan spiritual quotient. Jadi mahasiswa yang unggul bukan hanya mahasiswa yang tinggal di perpustakaan baca buku, tetapi mahasiswa yang unggul adalah mahasiswa yang membaca, mahasiswa yang mendengar, mahasiswa yang melihat, mahasiswa yang merasakan. Maka organisasi terbesar bagi hidup Anda adalah seluruh alam semesta harus Anda lewati dalam perjalanannya. Sehingga ketika tadi bicara persoalan healing, traveling, itu sudah bisa menjadi bagian pengayaan pikiran Anda. Bisa healing gratis, bisa traveling gratis. Dengan cara apa? Penghayatan hidup didapat dari pengalaman hidup. Jadi kalau ingin sukses, perbanyaklah pengalaman. Pengalaman dilahirkan dari mau mencoba. Jadi kalau ingin orang mengerti perasaan perempuan, maka jadilah laki-laki yang sering diputuskan oleh wanitanya.